Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar ya, bulan Mei itu kita harus hati-hati karena ada istilah yang sering kita dengar di trading, yaitu sell in May and go away. Kata orang, Mei itu saham-saham pada turun, jadi sebaiknya kita tidak masuk ke pasar pada bulan Mei. Apakah demikian? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasannya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, teman-teman, kemarin tanggal 1 Mei ya, 1 Mei 2024 dari tanggal 2. Ini adalah hari pertama di bulan Mei 2024. Dan kita langsung disambut ya. ISG-nya turun dalam ya, tadi turun 1,9 sekian ya, itu udah dalam banget itu hitungannya. Karena ISG-nya kembali turun di bawah 7144 ya, titik penting ya. Padahal kemarin ya, April kemarin dia bagus banget, bisa testing 23,6 retracement, tapi di awal bulan Mei 2024 ini kita langsung dapat kejutan baru dengan turunnya ISG hampir 2%, bahkan closingnya jebol di 38,2 retracement. Kalau yang demikian ini teman-teman, maka ISG kembali terbuka peluang atau terbuka target untuk sampai di support-supportnya, yaitu yang pertama terdekat ada di 7047 atau EMA 200 atau 50 retracement. Ini sudah dites beberapa kali, tadi juga hampir dites. Dan juga kalau itu masih jebol, ada target 6950 di 61,8 retracement. Jadi sell in May and go away di hari pertama kita sudah langsung disambut penurunan ISG yang dalam. Ya, dengan penurunan per closing ini sekitar 116 poin ya, atau 1,61%. Kita akan lihat dulu mover dari ISG. Ya, memang pasti berat sekali untuk ISG karena BCA kembali turun ya. BRI turun, BMRI turun 8%, BNI turun 8%, ICBP AMRT turun, BRIS turun ya, DSSA BRPT ikut turun yang kemarin udah bagus. Ya memang ada yang naik ya teman-teman. Sekali lagi, kali ini setelah beberapa kali sebelumnya ISG sempat digendong brand dan TPIA, AMMN. Hari ini kembali ISG digendong oleh brand ya, AMMN, TPIA terutama, brand sama TPIA. Dan sebenarnya cukup bisa di ini ya, cukup bisa dihafalkan dari kebiasaan jalanan yang saya dapat selama saya di bursa, bahwa ketika terjadi massive selling atau terjadi dumping di saham-saham perbankan, maka biasanya akan ada saham sektor lain yang ditarik, dan hari ini terjadi di brand, per closing adalah di high-nya, dan kemudian juga TPIA, bahkan TPIA tadi sempat di 8.300. Saya hanya bisa bilang luar biasa teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk regional ya. Amerika 0,2 plus, 0,3 plus minus, 0,3 minus, dan yang bursa-bursa Asianya pada mix. Sepertinya kita mesti harus lihat secara detail untuk bursa Amerika ya teman-teman. Kita akan lihat secara detail. Ya, oke. Oke, kita akan cek dulu. Seperti ini adalah untuk bursa Amerika teman-teman, bahwa telah terjadi testing supportnya beberapa kali untuk Dow Jones ya. Jadi ada support di sekitar 38 sekian, ini hari ini atau kemarin ditembus ya. Kemudian Nasdaq juga demikian, tembus di support pertamanya, S&P 500 hampir ya. Hampir. Jadi bursa Amerika memang masih on track, koreksinya masih di support-support pertama saja. Kemudian kita cek dulu untuk dolar indeks, dia kisarannya masih sama retracement.
US 10 years bond juga masih sama, biasanya kan sama dolar indeks sama US 10 years bond-nya. Kemudian kita cek VIX atau kondisi kecemasan sebenarnya tidak terlalu berlebihan ya. Oke baik teman-teman, tadi pagi, kemarin saya kan nggak bikin video, tadi pagi sebenarnya saya mau update ya, bahwa telah terjadi kondisi luar biasa dalam libur kemarin ya, yaitu turunnya harga komoditas ya, turunnya harga komoditas. Nah seperti ini teman-teman, ini komoditas dalam 2 hari ini adalah indeks komoditas mengalami penurunan yang drastis. Biasanya hal seperti ini adalah karena komoditas-komoditas pendukungnya juga pada turun. Baik, kita akan cek. Memang benar teman-teman, crude oil mengalami penurunan dari sebelum libur kemarin di $83, sekarang di 79. Brent juga turun ya. Natural gas masih kisarannya sama ya. Kemudian untuk gasoline ini istilahnya bensinnya seperti itu. Ini turun ya. Biasanya kalau kenaikan ini kaitannya nanti dengan inflasi, karena ini adalah energi yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat teman-teman ya, untuk BBM gitu. Baik, kemudian coal ini malah kalau dari chart ini ada kenaikan teman-teman. Kalau yang saya baca adalah bahwa heat wave ya, atau cuaca panas ini akan membuat orang lebih sering menggunakan pendingin ya, pendingin. Nah, beberapa negara itu masih menggunakan ini ya, PLTU lah seperti itu, di mana bahan bakarnya adalah batu bara. Jadi itu alasannya batu bara naik kembali seperti itu. Terus kemudian kalau kita cek, emasnya mengalami retracement ya, mengalami retracement atau koreksi. Nah ini teman-teman, kita baca dulu ya. Newcastle futures untuk batu bara ya, harga futuresnya mengalami kenaikan di level tertinggi sejak Desember. Ini terjadi karena strong demand for key customer di China and India ya. Oke, ini seperti ini. Oke, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Terus kemudian kita lanjutkan ke harga metal ya. Kemarin saya sampaikan, tadi saya sampaikan bahwa terjadi penurunan signifikan di indeks komoditi. Ini kalau kita lihat juga harga metal tiba-tiba turun sedalam ini, timah dan nikel ya. Kita bisa baca clue-nya kenapa teman-teman. Tins mengalami timah mengalami penurunan ya, untuk pertama kali sejak sekian ya. Kita baca dulu ya. Tracking the metal base, sebentar ya, kita lihat. Saya tadi baca intinya adalah ketegangan yang mulai tensionnya menurun seperti itu ya. Kira-kira begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita cek dulu untuk yang di sini. Ini teman-teman. Nikel mengalami penurunan karena weakness in Nikel mengalami penurunan ini karena eased geopolitical tension, atau istilahnya tensi politiknya melemah ya di Middle East, reduced its attractiveness as an inflation hedge. Jadi permetalan kemungkinan turun karena tension politik ini mengalami penurunan atau mereda seperti itu ya, sehingga kebutuhan akan metal sebagai inflation hedge atau lindung nilai inflasi itu juga sudah mulai sedikit pudar, sehingga orang mulai rilis. Nah kalau teman-teman lihat di sebelumnya, banyak mungkin yang terkait orang bahas emas. Emas itu sedang dalam kondisi testing support ya. Kalau dia misalkan tension politiknya membaik, bisa jadi emas akan turun dalam. Kira-kira seperti itu ya. Saya membaca postingannya kemarin beberapa ya. Ya intinya, saya sendiri untuk memegang saham komoditas juga tidak terlalu berani, karena komoditi ini naiknya juga karena tension politik yang naik ya teman-teman. Sehingga ketika tension politiknya itu mereda, mungkin nanti juga dengan tiba-tiba harga gold juga bisa segera turun, kira-kira seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman untuk bahasan terkait saham ya.
Ya, namun bahasanya nggak sedetail sebelumnya ya. Kenapa ya? Buat apa detail saya bahas? Karena memang kondisi marketnya sedang nggak bagus. Overall hari ini teman-teman untuk untuk sektor ini overall mostly ini saham-saham sektor-sektor saham pada turun ya. Seperti ini. Saya nggak akan mencari saham mana yang berpotensi. Saya sedikit mereview saja karena memang ada sektor yang hijau, tapi kalau kita lihat sektor ini hijau kenapa? Karena memang yang lainnya turun dalam, kira-kira begitu ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lihat dulu untuk sektor perbankan ya, di mana kemarin beberapa perbankan udah oke ya, beberapa memang sedang berjuang untuk oke. Namun di awal bulan Mei ini kita dapat kejutan sell in May on go away benar-benar terjadi teman-teman. Benar-benar terjadi. Tadi sudah saya coba buka-buka ternyata beberapa saham-saham ini benar-benar masih di dumping teman-teman, masih di sell off ya, masih dijual seperti itu. Baik, kita cek BBRI teman-teman. BBRI kemarin sudah mulai ada percobaan naik 2 hari. Ya memang sebenarnya dari kemarin kita juga ngelihat bahwa kenaikan BBRI ini nggak tuntas teman-teman. Kenaikan dari BBRI itu kemarin nggak tuntas. Maka dari itu kemarin semua barang saya jual di 4960 ya. Jadi 4960. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin BRI itu sampai di 5050. Tapi kok saya merasa closingannya agak nggak meyakinkan seperti itu. Selain itu juga karena hari kemarin libur, maka saya putuskan untuk saya jual semua BBRI di 4960 teman-teman. 4960 hari ini mencoba buyback ya, mencoba buyback sedikit ya. Kenapa? Karena memang hari ini sempat sampai di harga beli saya ya. Jadi saya sempat mencoba buyback sedikit ya. Walaupun per closing juga tekanan jual dari BBRI ini masih kuat ya. Kita akan lihat dulu untuk support yang teman-teman perhatikan di 4682. Kalau itu jebol berarti lower low dan itu nggak bagus banget ya teman-teman. Dan itu nggak bagus banget. Oke, kita lihat hari ini untuk BBRI tekanan jualnya ini masih tinggi. Lebih tinggi dari kemarin volumenya ya. Nah, kemarin asingnya sudah mulai mereda. Sehingga di tanggal 26 saya sebut sebagai sell off. Ternyata hari ini lebih besar lagi dari kemarin. Jadi menurut saya teman-teman harus ekstra hati-hati dengan kondisi sekarang ya. Karena ya mungkin style dari broker asing ketika dia mau dumping, mau sell off seperti itu, biarkan turun, biarkan naik, baru kemudian jualan lagi seperti itu, turun, naik lagi, ada technical rebound, jualan lagi seperti itu. Nah untuk BBRI sendiri sebenarnya udah nggak terlalu dominan sellernya ya, karena sellernya di sini hanya 53%, buyernya 47%. Ya kalau kita lihat siapa yang buang, ini masih top broker asing semua, BKY, PRX AG, seperti itu ya teman-teman. Kemudian bisa kita cek juga, memang intinya sama sebenarnya BMRI ya. BMRI juga sama, hari ini juga ditekan habis. Nah, teman-teman, BMRI yang sebelumnya asingnya masuknya bagus ya. Mulai masuknya bagus. Hari ini juga tekanannya seperti di kompon gitu loh. Di kompon tuh gini loh. Kalau kemarin asingnya masuk. Hari ini langsung dibuang sekaligus jebret gitu loh. Jadi ini yang membuat saya berpesan ke teman-teman hati-hati karena mungkin style dari broker asing seperti itu ya. Ketika mungkin buang ya mungkin langsung tapi ada naiknya seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman yang masih nekat mau trading itu tetap harus berhati-hati. Kalau istilahnya kalau udah cuan minggat saja seperti itu ya. Oke, kita lihat teman-teman ya untuk BMRI tekanannya. Kalau saya lihat sebenarnya tekanan sellernya udah cukup imbang ya, tapi asing net sale-nya kuat ya. Seperti ini BMRI 50-50 ya, tapi yang jualan ini super teman-teman, BK, YU, RX seperti ini. Jualnya langsung zut itu langsung selesai ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu, intinya sebenarnya sama ya. Kita cek BBNI. BBNI juga kemarin-kemarin oke, ini juga hari ini langsung plus gitu teman-teman. Nah ini ya langsung dalam banget 8%.
turunnya langsung 8% dan asingnya juga seperti kompon ya, dikumpulkan dulu, asing masuk langsung buang bareng jebret gitu lah. Seperti ini. Terjadi juga net sell yang kuat sekali di BBNI. Oke, kita cek, ini juga cukup dominan sih, 60% yang jualan ya. Asingnya juga asing top ya, AK, Z, KZ, RX, ZP seperti itu di BBNI teman-teman. Kita boleh intip dulu untuk BBCA ya. BBCA justru asingnya net buy ya. Justru asingnya hari ini net buy. Ini kita bisa intip asingnya dari BBCA sebenarnya cukup solid dari tanggal 23 April ya. Untuk BBCA kita cek gambarannya seperti ini. BBCA loh, ini BBCA kok turun Pak gitu. Ya turun karena opennya kan dia di atas ya. Nanti ada yang spesial ya saya bahas nanti akan saya bahas. Yang agak spesial mungkin teman-teman agak kaget ya. Sorry kok PTBA ya. BBCA, berarti ketahuan saya mau bahas apa. Ya BBCA hari ini 66% sell at bid-nya kelihatan memang jualan ya, yang jualan AKYU LJ asing ya, ada AG juga. Oke, kemudian overall untuk secara umum saham-saham lain juga perbankan masih dalam tekanan ya. Ada BRIS, kita lihat juga sama, BRIS juga tertekan juga, BNGA tertekan juga ya, kemudian BBTN dalam tekanan semuanya ya, BBTN, BDMN juga sama dalam tekanan ya teman-teman. Tinggal kita cek kondisi asingnya, BDMN ya masih net sell, BBTN net sell-nya besar ya. BNGA net sell kemarin padahal sudah net buy ya. Kemudian ada BRIS. Nah, BRIS hari ini juga sama teman-teman ya, sama dengan Bank Mandiri maupun BNI bahwa kemarin asingnya masuk langsung buang seperti itu. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa ya? Kok perbankan yang buat teman-teman yang mungkin kemarin udah baca laporan keuangan ya, beberapa perusahaan yang udah keluar, kenapa kok tiba-tiba asing pada keluar gitu loh. Ya ada teman yang komen bilang laporan keuangannya pertumbuhannya masih naik seperti itu, tapi kenapa dibuang? Jadi begini teman-teman, ya mungkin masih naik ya, misalkan naiknya hanya 3% gitu. Misalkan naiknya hanya 3%, tetapi bila dibandingkan year on year-nya ternyata nggak naik atau 1% aja atau malah turun. Nah itu yang mungkin bisa membuat satu institusi yang pegang suatu barang itu dia akan reduce ya atau mengurangi posisi tersebut karena mungkin harapannya adalah di bawah, harapannya dinilai berapa tapi ternyata di bawah ekspektasi. Kalau demikian mereka pasti akan mengurangi posisi teman-temannya. Dan kalau kita lihat memang beberapa perusahaan itu laporan keuangannya nggak bagus ya teman-teman, nggak bagus atau kenaikannya apabila dibandingkan dengan year on year-nya itu juga nggak begitu bagus. Kita akan bahas ya. Kayak yang pertama PTBA ya, langsung aja ke PTBA. Batu bara kan sebenarnya kalau kita lihat itu tadi harganya pada naik ya. Kita sekilas dulu ini PTBA. Nah teman-teman bisa lihat PTBA candlenya hijau ya, candlenya hijau tapi harganya minus. Kenapa? Karena PTBA open di bawah teman-teman. Nah bisa lihat ya PTBA itu opennya di bawah ya. Jadi harga kemarin di sini open di bawah langsung naik. Kenapa bisa open di bawah? Karena ada rilis laporan keuangan, teman-teman silakan baca. Nah ini pendapatan dan laba PTBA kompak menyusut. Jadi mungkin kalau misalkan berita ini rilis tadi malam mungkin teman-teman udah baca, maka di opening itu mungkin teman-teman udah buang ya, pada buang semua dan harganya turun dalam, gap down ya, ini sampai gap down ya, terjadi gap. Saya kemudian lari lagi. Jadi sebenarnya kalau bisa model nada seperti ini di 2750 jual di 2890. Ini bisa cuan juga dengan cuan sesaat lah istilahnya seperti itu. Nah, kadang dengan kondisi satu peer to peer ya, perusahaan satu peer, satu level, satu jenis ya, yang sama dengan model earningnya yang mengalami penurunan, maka kadang orang berpikir bahwa sektor tersebut mungkin
juga sama ya di emiten lain seperti itu. Sehingga mungkin teman-teman atau yang lainnya menjadi lebih alert, lebih warning seperti itu sehingga mereka mengurangi posisi. Bisa terjadi di perusahaan lain juga, di batubara, di perbankan juga sama. Misalkan, oh ini satu perusahaan perbankan leader sebagai indikator pertumbuhan perbankan hanya tumbuh sekian, maka mungkin sektor lain juga nggak beda jauh seperti itu. Jadi sehingga bisa menjadi contekan lah seperti itu untuk lebih berhati-hati atau mungkin lebih percaya diri apabila memang prospeknya naik, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu yang memungkinkan orang mungkin melepas barang lebih dulu karena memang melihat peer-to-peer company-nya itu memiliki kecenderungan growth dari apa istilahnya sales growth yang tidak kemana-mana atau mungkin year on year-nya nggak sesuai harapan seperti itu ya. ITMG ini sama juga turun. Adaro malah hari ini naik teman-teman. Kita coba lihat asingnya untuk saham-saham tadi ya. Adaro masih net buy, kemudian PTBA net buy, ITMG juga masih net buy teman-teman. Baik, sekilas saya akan bahas saham-saham permetalan ya. TIN saya udah nggak punya karena saya untuk TIN ini berani tapi biasanya cuma sehari atau sore buang besok. Kadang pun nggak berani sore buang besok ya. Saya untuk TINS dan teman-teman itu sifatnya tape reading ya, berani beli cepat, jual cepat juga seperti itu. Misal pun menginapkan juga nggak banyak. Kenapa? Karena sensitif terhadap kondisi geopolitik ya. Geopolitik panas lagi, maka permetalan kayak gitu bisa mulai naik lagi seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari ini teman-teman, dari indeks harga komoditas tadi mengalami penurunan. Kita bisa ngelihat TINS yang mana ini merupakan jagoan saya untuk saham-saham terkait komoditas juga turun ya. TINS turun, kemudian Inco ini juga turun ya. Nah, ini yang paling dalam turunnya adalah Antam teman-teman. Antam terkait emas dan emas tadi juga harganya kita lihat juga sudah mulai slowing down seperti itu. Kemudian MDKA sama juga turun ya. Kemudian DMR itu terkait seperti ini perusahaan Adaro ya. Ini malah naik hari ini. Kemudian ada Harum Energi, kita cek ya. Harum Energi juga turun ya. NCKL juga turun, MBMA juga turun ya. Nah, teman-teman pernah saya sampaikan bahwa saya ada satu hafalan ya. Biasanya kalau banking naik itu saham yang pendorong yang lain turun ya, seperti brand TPIA turun. Kemudian kebalikannya kalau banking turun, saham-saham ini mungkin naik. Dan hari ini kembali terjadi di mana sahamnya Pak Prayogo itu banyak yang naik teman-teman. Saham Pak Prayogo banyak yang naik dan saham-saham perbankan turun ya, seperti itu. Jadi sebenarnya cukup simpel ketika banking di sell off itu kita, atau kalau saya biasanya fokusnya ke saham-saham Pak Prayogo dan hari ini juga tarikannya juga luar biasa. Oke, kita cek dulu untuk saham-saham Pak Prayogo. Ada brand hari ini masih net buy ya. Brand masih net buy. Nah, brand sendiri hari ini adalah all time high. Tapi all time high ini adalah ditarik di akhir ini teman-teman. Ya, ini ditarik di akhir karena tadi hanya sampai di 95 sekian, tapi per closing langsung ditarik ya untuk brand. Oke, kemudian adalah TPIA ya. Kita cek TPIA juga sama ya. TPIA bahkan hari ini ditarik naik langsung ke 83 teman-teman. Ditarik naik langsung ke 83. Oke, kita lihat. Ini di opening langsung digas sampai 83 tapi slow down lagi dan dibawa turun ya. Kita lihat dulu untuk TPIA asingnya juga masih masuk terus teman-teman. Sepertinya switching dari sell banking by TPIA or brand ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Baik, kemudian BRPT, yang mana BRPT sebenarnya kemarin oke, ternyata dia ngeprank lagi ya teman-teman di
MA200 balik arah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya punya BRPT besar juga. Jadi begitu dia balik arah dengan cukup cepat, saya terpaksa keluar ya, dan nggak bisa maksimal sebenarnya profitnya. Karena memang sulit bagi kita untuk sell at highest price ya. Kita hanya bisa mengoptimalkan, mungkin misalkan punya berapa bagian, kita jual setengah atau seperempat seperti itu. Karena kita nggak mau hilang barang juga kalau dia naik gitu. Ya kadang saya bisa jual 100% di top, kadang nggak ya, seperti itu. Nggak apa-apa overall. Cuman untuk BRPT hari ini juga sepertinya ikut sell on man go away, asingnya masih keluar lagi. Gak apa-apa, kita lihat lagi, tapi sempat saya buyback sedikit untuk BRPT untuk kita lihat besok ya teman-teman. Baik, kemudian PTRO ini juga bahasan lama ya. Ini juga hari ini ngejos lagi, bisa lewatin 6.000 teman-teman. Saya sampaikan bisa lewatin 6.000 sebelumnya ya. Titik pentingnya 6.200-an ya, kemudian 6.375 untuk Petrosi. Hari ini hasilnya masih net sell. Biasanya Petrosi saya bahas, cuan juga saya bahas teman-teman. Ini cuan juga hari ini juga ikut bergerak ya. Pelan-pelan, dia masih ada resistan nanti di 8.000-an. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Hari ini berat bagi SQ untuk naik karena banking di sell off bareng-bareng dengan volume net sell-nya yang besar ya. Dan seperti biasa market kembali dijagain oleh sahamnya Pak Prayogo ya. Bagi mungkin teman-teman yang masih mengasup sahamnya Pak Prayogo ya senang-senang aja seperti itu ya. Saya termasuk mengambil, termasuk BRPT juga, namun terpaksa saya buang lagi karena mengalami penurunan. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.